baitmu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya penyertaan Allah dan anugerah Allah limpah atas kita. Oke, sebelum kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dengan membawa keberadaan kami dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau yang akan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, memberikan hati yang mau mendengarkan dan melembutkan hati kami, agar kami Tuhan dimengertikan dengan isi hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang diselamatkan oleh karena anugerah. Bacaan kita terambil dari Efesus 2 ayat 1 dan 8 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini kita akan meneliti pokok tentang anugerah atau kasih karunia. Apakah anugerah itu? Sekarang ini di kalangan gereja, kita melihat situasi di mana orang-orang melontarkan kata-kata yang mereka sendiri tidak tahu apa artinya. Kalian sering mendengar tentang anugerah. Tetapi apakah arti anugerah itu? Ada orang yang secara dogmatis akan berkata kepada Anda, jika diselamatkan hanya oleh anugerah, memang benar. Namun, masalahnya akan muncul jika kita minta mereka menjelaskan arti anugerah itu. Arti anugerah adalah keselamatan yang diterima secara cuma-cuma dari Tuhan, atau kebaikan Tuhan yang tanpa syarat bagi orang yang tidak pantas untuk menerimanya. Nah, dari arti anugerah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, keselamatan adalah murni anugerah Allah. Di ayat yang ke-8 sampai dengan yang 9a. Hampir semua orang Kristen akan langsung mengaminkan bahwa keselamatan adalah anugerah. Keselamatan dan kasih karunia terlihat tidak mungkin dipisahkan. Slogan Sola Gratia, hanya anugerah, sudah sedemikian dikenal dan terkenal. Di sini Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lalu dia menambahkan, itu bukan hasil usahamu, dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Maka semua yang berperan dalam keselamatan kita adalah pemberian Allah. Manusia tidak mungkin beriman tanpa intervensi Allah dalam dirinya. Setiap orang yang berada di luar Kristus adalah mati dalam dosa. Mereka menaati roh-roh jahat yang menguasai manusia di dalam dosa. Dalam anugerahnya, Allah telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi bagian dan jaminan kita. Jadi sebelum kita lahir, apalagi mengambil keputusan untuk percaya, Allah telah mempersatukan kita dengan Kristus. Semua lebih dari 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah membayar lunas dan menggenapkan keselamatan kita. Semua ini terjadi karena kasih, rahmat, karunia, dan kebaikan Allah. Yang kedua, respon terhadap keselamatan yang beranugerah. Keselamatan berarti pemulihan relasi. Kita yang dahulu jauh sekarang dekat, yang dahulu musuh sekarang anak-anak Allah. Relasi yang sudah dipulihkan ini perlu disikapi dengan benar. Bagaimana kita menyikapi keselamatan yang beranugerah? Paulus memberikan 2 poin. Yang satu negatif, berupa larangan. Yang satunya positif, berupa perintah. Nah, yang pertama, tidak menjadi sombong. Salah satu godaan terbesar adalah kesombongan.
Manusia ingin merasa dihargai. Entah karena apa yang kita miliki atau capai, kita ingin memiliki andil dalam hal-hal besar. Adam dan Hawa tidak puas hanya sebagai gambar Allah. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka akan merasa lebih dihargai apabila mereka dilibatkan dalam keselamatan. Menerima pemberian Allah apa adanya tanpa kita berjasa apa-apa, bertentangan dengan natur manusia yang berdosa. Kita ingin memiliki peranan yang dapat dibanggakan. Nah, yang kedua, berbuat baik. Agama-agama mengajarkan perbuatan baik sebagai syarat bagi keselamatan. Manusia berbuat baik supaya selamat. Hanya di dalam Alkitab kita mendapati kebaikannya. Keselamatan bukan syarat, tetapi buah keselamatan. Nah, tujuannya bukan sekedar menjadi pajangan. Ada peranan yang harus dimainkan. Peranan kita adalah mengerjakan kebaikan. Peranan ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk keperluan itu, Allah perlu menciptakan kita kembali. Jadi, kita diselamatkan bukan sekedar dari dosa dan hukuman, tetapi diselamatkan untuk perbuatan baik. Nah, jadi keselamatan kita berasal dari kebaikan Allah. Diawali dari kebaikan Allah, dimaksudkan untuk melakukan kebaikan demi Allah. Ketidaktaatan digantikan dengan ketaatan. Ketidaktaatan digantikan dengan ketaatan. Pemuasan nafsu untuk mendapatkan kebahagiaan diganti dengan kepuasan di dalam Tuhan. Soli Deo Gratia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih Bapa di pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu, kami boleh merenungkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mencurahkan isi hati Tuhan, sehingga kami mau mendengarkan Tuhan, kami mau merenungkan isi hati Tuhan. Tuhan punya maksud, punya rencana atas hidup kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh dimengertikan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Kami boleh mengimani, boleh mengamini janji Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dari Allah yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami terus boleh tumbuh di dalam iman yang benar. Kami boleh tumbuh dan beriman dan menikmati anugerah Tuhan dengan cara yang benar. Kami boleh diberkati untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Jika sebentar Tuhan anak-anak-Mu mau melanjutkan aktivitas pembelajaran, mari Tuhan Kau yang memberikan roh motivasi yang benar, kepandaian, akal budi yang berasal daripada Allah. Kiranya Tuhan hanya nama-Mu yang dipermuliakan atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dari pagi hingga menjelang malam nanti ke dalam otoritas Tuhan. Hanya ini Tuhan doa kami. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan menikmati